Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, setelah kita mengimport seluruh image sequence-nya ke dalam After Effects, kita perlu mengimplementasikan depth of field. Di sini kita sudah punya depth-nya. Sekarang kita masang ke sini. Untuk menghasilkan efek depth of field, kita bisa memanfaatkan efek yang namanya lens blur. Seperti ini, kita bisa langsung apply ke layernya. Tapi kalau kita apply begitu saja, maka semuanya akan terkena efeknya, termasuk logo utamanya. Ini hal yang tidak diinginkan. Kita perlu memperjelas depth of field yang kita inginkan dengan menggunakan multipass dari depth-nya. Kemudian kita kembali ke layer logonya. Kita cek lens blur efeknya, blur map-nya menggunakan multi depth. Kita bisa lihat seperti ini. Logonya sudah tidak terlalu blur. Tapi di sini masih ada yang kurang kalau kita perhatikan. Meskipun logonya tidak keseluruhannya di blur, tapi outline-nya masih kena blur pinggirannya. Nah, ini kita bisa memperhalus efek blurnya ini dengan cara memisahkan antara objek secondary dan primer. Kita mulai lagi dari awal, kita delete efeknya. Jadi sebelum kita apply depth-nya ini, kita perlu memisahkan antara logo primer dan objek sekunder. Caranya, kita perlu menggunakan masking untuk secondary seperti ini. Kita taruh di atasnya logo. Kemudian kita klik layer logonya, pindah ke mode matte. Kita aktifkan di sini Luma Matte, maka kita akan mendapatkan objek secondary saja. Supaya bisa melihat lebih jelas efeknya, kita bisa disable depth-nya. Kita bisa lihat di sini kita sudah berhasil mendapatkan secondary-nya saja. Nah, dari situ kita bisa pasang kamera lens blur lagi ke logo tersebut, kemudian menggunakan depth yang sama seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan efek lens blur untuk secondary objeknya. Nah, supaya bisa menyatu dengan objek sebelumnya, kita perlu menambahkan lagi logonya setelah secondary-nya. Bisa juga kita taruh setelah multi depth-nya supaya tidak bingung. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini contoh hasil akhirnya. Jadi kita bisa lihat bahwa objek utamanya tidak mengalami blur sama sekali. Kemudian objek sekundernya akan ditutupi oleh logo yang sudah terkena efek blur. Sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Sehingga terlihat kita bisa menambahkan kontras sehingga perhatian lebih tertuju ke logo utama, tidak terlalu peduli dengan logo sekunder. Kita bisa lihat seperti ini. Kita bisa zoom fit, lalu kita bisa lihat previewnya kira-kira seperti ini. Begitulah cara mengaplikasikan depth of field pada After Effects. Jadi secara umum memanfaatkan efek kamera lens blur, kemudian untuk settingan blur mapnya menggunakan depth yang diperoleh dari multipass rendering.